warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sulis kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Galuh sendiri bagaimana? Tidak sibuk Pak? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya minta maaf kepada Pak Sulis karena kemarin Pak Sulis WA, tapi saya belum sempat langsung menjawab karena juga banyak sekali kegiatan. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa tatap muka ya. Kira-kira ada hal apa yang ingin Pak Sulis bicarakan atau mungkin saya bisa membantu Pak Sulis dalam pertemuan kali ini Pak Sulis? Ya, terima kasih sekali Pak Galuh atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tahu kalau Pak Galuh itu memang sibuk sekali. Ya mohon maaf, saya kemarin tuh banyak istilahnya itu WA ya, WA Pak Galuh berkali-kali karena saya yakin pasti tenggelam dan tenggelam terus gitu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Pak Galuh menyempatkan waktu buat saya untuk merespon apa yang ingin saya bicarakan dengan Pak Galuh. Ini begini Pak. Ya Pak Sulis. Saya itu sebenarnya beberapa bulan terakhir ini rada gimana ya Pak ya, kita sebagai pendidik itu kita tidak ada kurang-kurangnya dalam artian untuk mendidik siswa murid kita supaya bisa menjadi lebih baik gitu kan ya. Tapi ya bagaimanapun juga memang lingkungan itu yang benar-benar mempengaruhi perkembangan anak gitu loh Pak. Dimana di sini tuh yang benar-benar membuat saya itu miris sekali itu tentang pergaulan anak-anak gitu loh. Pergaulan anak-anak itu menuju ke Pergaulan anak-anak ya. Pergaulan bebas gitu Pak. Jadi di sana itu anak-anak itu sudah bebas lepas seperti itu loh Pak. Itu yang membuat saya harus bagaimana istilahnya seperti itu loh Pak dengan keadaan seperti ini. Apalagi kita seorang pendidik itu kan rada gimana ya Pak ya, pekewoh gitu kan ya dengan situasi seperti ini gitu loh Pak. Iya. Pak Sulis, mohon maaf ini ya. Pergaulan yang Pak Sulis maksud itu yang bagaimana ya Pak Sulis? Saya kok belum bisa menangkap. Pergaulan yang saya maksud di sini itu ya gini Pak, dalam artian anak-anak di tempat saya itu di lingkungan SD saya itu kan memang cenderung anak-anak itu kan memang dari low ekonomi Pak ya, ekonomi ke bawah, low education, jadi seperti itu gitu kan ya. Jadi orang tua itu beranggapan jika anak itu sudah sekolah aja untung-untung, lulus SD aja untung-untung, itu pada saat itu. Tetapi sekarang di dunia yang di masa yang modern ini orang tua sudah semakin pintar gitu kan ya, orang tua sudah pengen dalam artian ada kemajuan. Ini orang tua sih untuk segi pendidikan itu saya anggap sudah peduli ya, sudah cukup peduli. Tetapi di sisi lain itu orang tua itu masih beranggapan bahwa semuanya tugas pendidikan itu adalah tugas dari guru. Yang mana guru kan tidak bisa sepenuhnya untuk menjaga anak-anak karena waktu yang paling lama itu kan adalah di keluarga kan gitu Pak. Ini di sekitar saya itu kan banyak kesenian yang namanya jaran kepang, pencak silat, bantengan, orkes dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang saya resah di sini itu tentang ini Pak, tentang jaran kepang. Di sini ada jaran kepang, terus ada komunitas kecil itu yang membuat banteng namanya berot itu waduh udah nggak keren kalau nggak berot, anak-anak pada gitu kan ya. Padahal di situ tuh kemasannya sih kalau aku kemasannya tuh bagus Pak, kita melestarikan budaya, intinya kan di sana. Tetapi tidak dibekali dengan edukasi yang benar bagi anak-anak. Kenapa saya resah dengan hal ini? Ya karena ini Pak, anak-anak itu satu tidur kurang. Karena pertunjukannya sampai tengah malam bahkan sampai pagi, jam 3 pagi sebelum subuh gitu Pak. Terus di sana itu ada ini minum-minuman keras, merokok, bahkan beberapa saat yang lalu itu memang ada yang kejadian yang namanya narkoba. Itu loh Pak, yang membuat saya ketakutan itu di sana. Terus lah bagaimana anak-anak saya ini yang ada join di dalamnya? Tidak mungkin tidak ikutan, pasti ikutan karena bagaimanapun juga di sana kan mereka seperti itu. Bahkan sempat saya temui itu juga di tasnya anak-anak itu ada satu kotak rokok gitu loh Pak, di anak kelas 4-5 itu begitu. Iya, Pak Sulis, kalau boleh saya konfirmasi, berarti ini gini ya Pak Sulis punya permasalahan yaitu tentang bahwa anak-anak itu sering sekali ikut-ikut dalam yang sampai malam itu ya hiburan-hiburan seperti pencak, dan pencak itu juga harus berot seperti itu ya Pak Sulis ya. Iya. Jadi terus bahkan sampai anak-anak kadang itu merokok ya Pak Sulis ya. Iya. Kalau boleh tahu dari permasalahan itu, kira-kira Pak Sulis ini di posisi berapa? Misalkan kalau di skala 1 sampai 10 itu Pak Sulis pada posisi berapa sekarang ini? Kalau saat ini Pak ya, yang namanya kita nggak kurang-kurang sih ngomong bicara pendekatan ke anak-anak. Mungkin saya itu masih di posisi 6 Pak. Karena untuk apa yang saya lakukan itu
masih belum menyeluruh, jadi belum totalitas, istilahnya seperti itu, Pak. Jadi ya inginnya bisa lebih baik lagi karena ini untuk berbicara itu saya masih skala di anak-anak, terus apa namanya, saya belum tatap muka langsung dengan orang tua, hanya sebatas WhatsApp, itu gitu aja, Pak. Oh gitu ya. Jadi posisi sekarang menurut Pak Sulis ini ada di posisi yang Ya, nomor 6 ya. nomor 6. Kira-kira harapan Pak Sulis eh, untuk mengatasi ini yang diinginkan Pak Sulis dari 10 sampai dari 1 sampai 10 itu berapa Pak Sulis meningkatnya? Ya, setidaknya saya itu maunya ya ke angka 9. Siapa sih yang nggak mau sempurna, istilahnya seperti itu, Pak. Karena bagaimanapun juga kita sebagai pendidik, yang miris kita itu kita menjaga putra bangsa. Gitu. Kita tidak kurang-kurang mengarahkan, menuntun anak ini. Tetapi lingkungan tetap aja lingkungan yang mempengaruhinya. Itu seperti itu. Maka dari itu, ya saya berharap itu dengan apa namanya, saya mengadakan pendekatan kepada anak-anak juga. Jadi anak-anak itu minimal bisa lah ngukur waktu, memanage waktunya dengan baik, memanage ketika dia melihat atau ikut join main dengan sekolahnya itu bisa dibagi seperti itu loh, Pak. Iya, berarti Pak Sulis ingin nanti setelah ditangani posisinya menjadi posisi 9, dari ke-6 ke 9. Terus kalau boleh tahu Pak Sulis, kira-kira apa yang harus dia siapkan Pak Sulis dalam menangani hal ini atau masalah ini? Bagaimana, Pak? Kalau boleh tahu hal apa yang Pak Sulis siapkan dalam menangani hal ini? Oh, siapa? Ya memang kemarin tuh saya sudah istilahnya buat peta konsep ya, Pak ya, dalam artian mempunyai rencana-rencana tertentu karena bagaimanapun juga rencana yang sudah saya lakukan itu memang pendekatan ke anak-anak, dalam artian saya memberitahukan kepada anak-anak, saya tidak melarang akan hal tersebut, tidak melarang. Sekarang melarang itu sulit banget, Pak Galuh. Anak dilarang itu kita kena batunya, dalam artian gini, loh katanya Pak Su kita harus melestarikan kebudayaan. Nah, udah salah kita di sana. Nah, tetapi saya mengarahkannya melestarikan kebudayaan itu harus seperti ini, harus seperti itu. Saya jelaskan pelan anak-anak itu, ya tetap saja karena ini masih skala saya pribadi, otomatis belum mengena di anak itu. Makanya kemarin itu saya buat peta konsep. Yang pertama, saya mungkin izin kepala sekolah untuk mengatasi hal tersebut karena bagaimanapun juga dampakkan ke sekolahan juga. Berikutnya juga saya akan ke wali murid, juga saya ke pemimpin dari kesenian tersebut untuk anggota-anggota yang ada di sana itu, untuk murid-murid saya itu bisa Pak, istilahnya diarahkan, malah tidak didiamkan. Nah, seperti itu Pak, supaya kita bisa berkolaborasi dengan mereka-mereka yang ada di sana juga gitu. Iya. Bagus sekali Pak Sulis. Pak Sulis sudah memetakan konsepnya untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira menurut Pak Sulis kapan rencana tersebut akan dilakukan oleh Pak Sulis? Ya terima kasih sekali Pak Galuh. Ketika jenengan ngomong kapan, disitulah saya mempunyai semangat baru. Ini harusnya secepatnya gitu Pak Galuh ya. Bagaimanapun juga ini demi anak, jangan berlarut-larut. Kalau bisa itu sesegera mungkin, karena bagaimanapun juga itu anak itu aset Pak, aset bangsa. Kalau kita menunda-nunda, ini numpuk nantinya, malah kita tidak akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu Pak. Iya ya. Menurut saya sudah bagus sekali Pak Sulis. Kalau masalah ini segera ditangani dan ditindaklanjuti. Nah, nanti Pak Sulis bilang Pak Sulis akan minta izin kepada kepala sekolah. Selain kepala sekolah dan mungkin warga sekolah yang lain, kira-kira siapa saja dukungan yang perlu Pak Sulis? Saya harus perlu dukungan dari orang ini, dari orang itu. Kira-kira siapa saja Pak Sulis? Ya, karena ini berkenaan dengan kesenian juga. Tapi yang kalau di lingkungan sekolah memang dari kepala sekolah juga teman sejawat. Tapi kalau dari skala umumnya, selain orang tua dan pentolan yang ada di kesenian tersebut, saya memang ingin merapat ke pemerintahan desa Pak. Dalam artian di sana itu kan setidaknya karena di desa kami itu ada paguyuban kesenian. Setidaknya nanti dari pihak desa pun juga mengedukasi dari pihak-pihak kesenian agar anak-anak yang masih sekolah harus seperti apa, seperti itu, dan bisa diarahkan Pak. Dalam artian nggak los-losan, nggak istilahnya dilepas, tapi tetap dalam pantauan gitu Pak. Jadi Pak Sulis selain dari pihak sekolah atau stakeholder yang dari sekolah, Pak Sulis juga ingin dukungan dari perangkat desa, seperti itu ya Pak Sulis. Ya, siap. Sangat menarik sekali ini masalah ini, dan penanganan dari Pak Sulis ini sangat menarik sekali. Kira-kira kapan ya? Saya ingin tahu lebih lanjut lagi. Kira-kira kapan ya masalah ini kita bisa ketemu lagi untuk membahas masalah ini Pak Sulis? Ya yang pasti itu Pak Galuh, mungkin seminggu, 2 minggu atau sebulan ke depan kita bisa saya menghubungi Pak Galuh kembali dalam artian perkembangan seperti apa yang bisa saya rasakan di sini gitu Pak. Jadi istilahnya kan kita bisa memang bisa
kembali untuk berbincang masalah ini. Jikalau nanti ada permasalahan di tengah jalan, kan saya nanti tanya sama Pak Galo juga harus seperti Ya, apa. siap. Iya, terima kasih Pak Sulis atas diskusi kali ini. Memang Iya, kita Pak ini Galo. jarang sekali ketemu dan Aduh, udah iya, percaya, udah sukses, udah lupa nih. Aduh, Pak banyak Sulis job. juga gitu. Kayaknya sudah mulai ini ya, konser di sana ya. Kemarin itu ketemu di mana kemarin? Di kabupaten ya. Iya, Pak Galo. Buka album kalau nggak salah ya di sana ya. Ya Iya. gitu Pak Galo. Baik Pak Sulis, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah mungkin beberapa minggu atau mungkin terakhir Iya, satu bulan untuk membicarakan perkembangan masalah ini. Ya Terima harapan kasih. memang Nggih. agenda ya Pak Galo ya. Jangan lupa ini saya ya. Nggih. Bisa di-list di agendanya Pak Galo nanti ya. Siap. Nanti ini masalahnya sangat menarik sekali ini. Solusi-solusi dari Pak Sulis itu sangat menarik sekali. Alhamdulillah. Maka perlu nanti follow up atau tindak lanjut ke depannya biar Iya. masalah ini bisa teratasi. Terima kasih Pak Sulis atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Galo, malah saya yang benar-benar berterima kasih atas waktunya Pak Galo, orang yang sesibuk ini bisa menyempatkan bersama saya. Terima kasih loh Pak Iya, Galo. sama-sama Pak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Galo.